Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah membahas tentang tahiyatul masjid, yaitu setiap masuk masjid kita disunahkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Maka pada pagi hari ini kita akan menguraikan tentang keutamaan mendapatkan shop yang pertama. Shop pertama memiliki beberapa keutamaan, di antaranya yang pertama, pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala hingga manusia akan memperebutkannya jika mengetahui, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia tahu pahala dalam adzan dan shop pertama, kemudian mereka tidak mendapati cara untuk mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, pasti mereka akan mengadakan undian di antara mereka. Dan seandainya mereka tahu pahala bersegera ke masjid, pasti mereka akan berlomba-lomba bersegera kepadanya. Dan seandainya mereka tahu pahala dalam sholat isya dan subuh, pasti mereka akan mendatangi keduanya walaupun merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, shop pertama bisa mempercepat datangnya rahmat dan karunia Allah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an meriwayatkan, Rasulullah SAW melihat keterlambatan sholat pada para sahabat, maka beliau bersabda kepada mereka, kalian majulah dan berimamlah denganku, dan hendaknya orang sesudah kalian berimam kepada kalian. Jika suatu kaum terus menerus melambatkan diri untuk sholat, maka Allah juga akan melambatkan diri mereka memperoleh rahmat, memperoleh karunia dan kedudukan yang tinggi. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang yang senantiasa sholat tidak mendapatkan shop pertama, maka dia akan berimam kepada shop pertama bagi shop yang kedua. Shop kedua ketika mengimami pada shop kedua itu selanjutnya, maka rahmat Allah akan datang terlambat. Kalau menyengaja sholat terlambat, maka tidak memperoleh rahmat, tidak memperoleh karunia, tidak memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana kemuliaan orang-orang yang senantiasa mendapatkan shop yang pertama adalah orang yang dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesungguhnya orang-orang yang senantiasa mendapat ridha dari Allah. Setiap perkataan Nabi dilaksanakan, setiap sunnah yang dikerjakan Nabi dikerjakan, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah. Yang terakhir, ketika orang yang mendapatkan shop pertama adalah orang yang terbaik bagi kaum pria. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya shop bagi kaum laki-laki ialah yang paling depan, dan sejelek-jeleknya ialah yang paling terakhir. Sebaik-baiknya shop perempuan ialah yang paling akhir, yaitu paling belakang, dan sejelek-jeleknya ialah yang paling depan. Hadis riwayat Muslim. Shop di paling depan mempunyai keistimewaan dan keutamaan. Hal itu telah dianjurkan dan dimotivasi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau, baginda Rasulullah SAW, juga memberitahukan bahwa sebaik-baiknya shop bagi laki-laki ialah yang paling depan, dan sejelek-jeleknya ialah yang paling terakhir. Beliau, Nabi Muhammad SAW, juga memperingatkan dari sikap terus-menerus dalam menyengaja keterlambatan dari shop-shop awal, dan hal itu merupakan sebab akan dilambatkannya seorang hamba dari memperoleh rahmat, memperoleh karunia dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Maka begitu jelas Rasulullah SAW, kita ini datangnya harus awal, pulangnya harus terakhir.
Ini yang senantiasa didengung-dengungkan, dikampanyekan, didakwakan oleh baginda Nabi. Tetapi kita yang tidak mempunyai iman yang hak, iman yang lurus, iman yang sungguh-sungguh, maka sesuai dengan apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW, senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Yang penting saya sudah sholat, ya sudah, setelah itu pulang enak. Yang penting kan sudah melaksanakan. Inilah yang namanya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting saya orang Islam sudah sholat, sudah gugur kewajiban. Bukan seperti itu yang diajarkan Nabi. Bagaimana kita mencari kehidupan akhirat ini dengan sungguh-sungguh, memperbaiki niat. Darul mamari la darul maqori. Dunia ini hanya lewat saja, kata Nabi. Dunia ini hanya persinggahan sementara, sedangkan tempat yang sesungguhnya, kata Nabi, adalah negeri akhirat. Maka kita kejar dengan sebaik-baiknya bagaimana kehidupan akhirat yang abadi, yang selama-lamanya ini kita mendapatkan kenikmatan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan dunia sementara tidak bisa kita miliki dunia ini, karena dunia bukan tempat kita, dunia bukan milik kita, dunia hanya miliknya Allah semata. Maka jangan berharap ingin memiliki dunia ini, karena dunia ini tidak bisa dimiliki oleh siapapun kecuali hanya lewat dan singgah sementara. Sedangkan yang akan kita miliki sesungguhnya adalah negeri akhirat yang abadi, yang selama-lamanya. Ketika kita di dunia ini mengerjakan ibadah sesuai dengan yang diajarkan Nabi, maka kita akan mendapatkan kenikmatan yang selama-lamanya. Tidak seperti dunia sementara, saat bekerjanya keras, capeknya begitu capek, tetapi hasilnya sementara. Tetapi kalau akhirat, hadirin, kerjanya sedikit, nikmatnya selama-lamanya. Duduk kita ini dihargai oleh Allah, 1 detik nafas kita gunakan untuk ibadah, akibatnya selama-lamanya. 1 detik meninggalkan sunnah, 1 detik meninggalkan ajaran Allah yang lewat Rasulnya, itu akan mengakibatkan sengsaraan yang selama-lamanya. Maka dengan penjelasan-penjelasan yang Allah sampaikan lewat Rasulnya ini, mari kita rubah niat kita yang semula biasa-biasa saja menjadi yang luar biasa. Bagaimana Allah ridho dengan kehidupan kita. Kesimpulan yang bisa kita ambil, hadirin, besarnya keutamaan bersegera untuk sholat dan sop yang pertama. Jadi kita ini berusaha bagaimana mendapatkan sop pertama, terus pulang yang paling akhir. Apalagi setelah sholat subuh adalah barokahnya Allah yang sangat besar diturunkan oleh Allah kepada hambanya. Maka sholat subuh, waktu subuh, kalau bisa sampai fajar, kalau tidak ada kepentingan apapun, hadirin, gunakan sebaik-baiknya. Adalah waktu subuh sampai fajar, itulah waktu yang terbaik untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan digunakan yang sia-sia hanya untuk menuruti hawa nafsu semata. Yang kedua, sebaik-baiknya sop bagi laki-laki ialah yang paling depan, dan sejelek-jeleknya adalah yang paling akhir. Ini digembar-gemborkan terus oleh baginda Nabi. Tetapi kalau kita tidak punya iman yang hak, tidak punya iman yang lurus, maka setiap datang pasti paling belakang. Dan kalaupun paling depan, minta di belakang. Ini orang yang tidak punya kepahaman, hadirin. Kalau kita punya kepahaman bagaimana Allah berikan pahala, maka akan senantiasa saya harus selalu di depan sampai akhir hayat. Inilah yang diajarkan Nabi. 1 sunnah kita kerjakan, akibatnya selama-lama kenikmatan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surganya Allah. Yang terakhir, peringatan dari sikap terus-menerus melambat-lambatkan untuk menyusun sholat pertama, maka mereka tidak mendapatkan karunia, tidak mendapatkan nikmatan, tidak mendapatkan ridhonya Allah. Itulah yang disampaikan Allah. Kalau kita ini sering melambatkan diri dan menyengaja, maka tidak dapat karunia, tidak dapat rahmat. Begitu jelas Allah sampaikan lewat Rasulnya. Ini kalau kita tidak belajar agama, maka mengamalkan agama hanya sesuai hawa nafsu, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian jamaah, mudah-mudahan kita diberi kepahaman oleh Allah sehingga melaksanakan agama ini tidak semau kita, sesuai hawa nafsu kita, tetapi sesuai yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah, senantiasa dibimbing oleh Allah, sehingga kita mengamalkan agama sesuai yang dicontohkan Nabi, sehingga barokah
karunia, rahmat datang kepada diri kita, tetangga kita, keluarga kita, anak kita, dan umat Islam seluruh alam. Demikianlah jamaah, mudah-mudahan Allah ridhoi kehidupan kita dunia dan akhirat. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim.